Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berada di hari yang pertama di bulan Juni ya. 5 bulan kita sudah lalui di tahun 2025. Tentunya ada banyak hal mungkin yang kita khawatirkan ketika kita akan memasuki tahun yang baru 2025. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema untuk bulan Juni ini adalah temanya adalah dampak Roh Kudus dalam keluarga ya. Mengapa? Karena dalam kalender Gereja Betel Indonesia ya, untuk bulan Juni itu adalah bulan keluarga. Itu sebabnya hari ini atau bulan ini kita berbicara tentang keluarga. Nanti bulan Oktober kalau saya tidak salah itu tentang penginjilan ya. Jadi bukan berarti bahwa setelah bulan Juni kemudian tidak lagi kita bahas tentang keluarga, bukan. Tapi secara khusus bulan Juni kita bahas tentang keluarga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan juga pada bulan ini, bulan Juni tepatnya hari Minggu depan, kita akan merayakan yang namanya Hari Pentakosta ya. 10 hari setelah Yesus naik ke surga, 50 hari setelah Yesus bangkit. Pentakostanya orang Kristen saudara ya, bukan Pentakosta orang Yahudi, karena Pentakosta hari raya Pentakostanya Yahudi dengan hari raya Pentakostanya orang Kristen itu beda, kita harus bisa bedakan ya. Sebab kalau tidak saudara nanti akan bingung gitu ya, kalau waktu baca di perjanjian lama kemudian kita memposisikan diri kita di perjanjian baru atau di zaman sekarang, nanti Bapak Ibu bisa salah ya. Nah untuk minggu ini tema kita adalah lebih akrab dengan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah tema ini atau berbicara tentang lebih akrab dengan Roh Kudus atau dampak juga kehadiran Roh Kudus dalam rumah tangga, dalam keluarga Kristen atau keluarga orang percaya. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa? Karena tidak semua keluarga Kristen, ya sekalipun dia diberkati di gereja, ya dididik di gereja, diberkati di gereja, tapi tidak semua keluarga-keluarga Kristen itu menghadirkan Kristus dalam rumah tangganya, menghadirkan Roh Kudus bekerja secara leluasa dalam kehidupan rumah tangganya. Sehingga tidak mengherankan jika dalam keluarga tersebut tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada penguasaan diri sebagaimana yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh yang seharusnya itu menjadi karakter bagi orang Kristen. Bukan saja karakter kita sebagai orang percaya, tetapi juga harus dipraktekkan tentunya pertama-tama dalam kehidupan keluarga kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, buah roh ini harusnya mewarnai kehidupan keluarga kita masing-masing ya. Orang tua boleh menikmati, merasakan ya, anak-anak, suami istri, semua kita boleh merasakan. Sebab Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika buah roh yang saya bacakan tadi dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tidak terjadi atau tidak ada dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Baik kita yang sudah berumah tangga ataupun juga kalian yang masih single dan masih berada dalam asuhan orang tua. Dan ketika buah roh ini tidak mewarnai, tidak ada di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga itu diumpamakan seperti kapal yang tanpa nahkoda, ya. Kapal yang tanpa nahkoda dan terombang-ambing, yang tanpa tujuan, tinggal menunggu ya, tinggal menunggu kapan dia karam atau hancur dihantam oleh badai. Itu sebabnya mengapa penting sekali keluarga-keluarga orang percaya, keluarga-keluarga Kristen harus dituntun, diarahkan oleh firman Tuhan. Selalu kita hadirkan Roh Kudus yang akan terus menolong kita, memampukan kita dalam menjalani hidup kita dalam hidup berumah tangga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu Kidung Jemaat ya, saya nyanyi dulu ya. Kidung Jemaat 451 ayat yang pertama lagunya begini. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Itu ayat yang pertama. Bapak Ibu saya mau katakan gini, bahwa tidak cukup Yesus hanya berada di tengah keluarga, ya.
Tidak cukup kita hanya menghadirkan Yesus di tengah keluarga. Sebab apa saudara? Ada banyak orang Kristen yang menjadikan Yesus itu hanya sebagai tamu, ya. Bahkan ada juga lagunya sebagai tamu yang tetap. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin kita kita punya teman dan kita bertamu, kita bersahabat baik ya. Mungkin dari kita sekolah sampai kuliah, bahkan sampai kita sudah berkeluarga, kita akrab, kita selalu bilang seperti keluarga. Tapi saya mau tanya, apakah keputusan-keputusan dalam keluarga itu saudara dilibatkan? Tentunya tidak, bukan? Ada bagian-bagian, ada batasan-batasan yang Bapak Ibu Saudara tidak boleh ada di sana. Itu privasi buat mereka suami istri, itu privasi untuk keluarga tersebut. Dan saya mau bilang bahwa berdasarkan beberapa pengalaman dari teman-teman yang pernah cerita sama saya. Kita kadang-kadang itu tidak punya ruang privasi Bapak Ibu ya. Kita yang mungkin sudah berkeluarga dan kalian nanti akan berkeluarga. Tetap harus ada privasi. Ada orang yang bilang, ya soalnya teman saya jadi semua dalam rumah termasuk kamarnya, kamar keluarga, kamar pribadi mereka suami istri. Temannya juga ada di sana. Dan apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian teman baiknya yang dianggap itu saudaranya, orang yang paling dekat, merebut, merebut suaminya. Makanya saudara ya, yang terlalu kasih los gitu ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi bahwa ada banyak orang Kristen yang menjadikan Yesus hanya sebagai tamu dalam keluarga. Tidak diberikan keleluasaan, tidak diberikan kebebasan penuh untuk Yesus berkarya dalam rumah tangga. Itu sebabnya ayat yang kedua, Kidung Jemaat 451 ini berkata begini. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Beda ya, kalau ayat yang pertama tadi, bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Ayatnya yang kedua, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ayat ini menyadarkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa ketika kita membiarkan dan memberikan wewenang mutlak kepada Tuhan untuk berkuasa dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, mengatur, menuntun, pegang kendali, maka percayalah bahwa kemana arah kapal kita pergi, yang pasti bahwa Yesus yang tetap pegang kendali. Yesus yang tetap menjadi nahkoda sekalipun badai yang menanti di depan kita. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita, ada angin sakal, tetapi percayalah bahwa kalau Yesus yang berkuasa dalam rumah tangga kita, kalau Yesus yang menjadi nahkoda dalam rumah tangga kita pasti akan mengalami ketenangan. Kita pasti akan mengalami keamanan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa masalah, persoalan atau pergumulan tidak serta-merta luput dari keluarga kita sebagai orang percaya. Ya. Termasuk juga kami para pelayan Tuhan, sekalipun kami sudah melayani, full time menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Bukan serta-merta kemudian tidak ada persoalan. Atau mungkin ada di antara saudara yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen ya. Kita sudah lahir baru, kita sudah melayani. Jangan kita berpikir bahwa serta-merta kemudian tidak ada persoalan. Karena persoalan masalah bisa saja tiba-tiba datang menimpa dalam hidup kita. Tetapi kalau kita biarkan, izinkan dan biarkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi penguasa tunggal dalam keluarga kita. Dan itu menjadi jaminan keamanan dalam hidup kita. Itu yang memberikan kita kekuatan, itu memberikan kita pengharapan. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 1. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Alkitab berkata gini, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut. Burung-burung di udara dan atas segala binatang melata di bumi. Bapak Ibu saudaraku, saya membawa kita untuk membaca ayat ini supaya kita pahami, supaya kita mengerti bahwa Allah lah yang berinisiatif ya. Allah lah yang menjadi inisiator untuk sebuah rumah tangga. Bukan karena jatuh cintanya Adam dan Hawa sehingga kemudian mereka menikah, tidak.
Tapi itu dalam rancangan Allah, di mana manusia belum jatuh dalam dosa. Kemudian Allah memberkati mereka, Alkitab berkata bahwa Tuhan memberkati mereka. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan selama mereka berada di Taman Eden, selama mereka ada di sana, sebelum dosa menguasai mereka, sebelum dosa masuk dalam kehidupan manusia, Alkitab berkata bahwa mereka menikmati komunikasi secara langsung dengan Allah, ya. Mereka menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup mereka. Tetapi Alkitab berkata bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang terjadi? Berbagai persoalan masalah terjadi. Waktu Tuhan bertanya, waktu Tuhan datang ke Taman Eden dan kemudian bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Kemudian dia bilang, itu gara-gara itu perempuan yang kau berikan kepada saya. Saya melakukan dosa, kalau saya mungkin membahasakan seperti gitu ya. Kemudian waktu Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa mempersalahkan kepada ular, gara-gara si ular itu. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kemudian ketika mereka diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki anak, kita semua pasti tahu, yaitu Kain dan Habel. Ketika suatu saat mereka mempersembahkan korban, apa yang terjadi? Ya, karena ketidakpuasan dari Kain atas persembahannya, Alkitab mencatat bahwa kemudian Kain membunuh adiknya Habel. Ya, kalau mungkin hari-hari ini kita melihat di medsos bahwa ada bersaudara membunuh, ya saling membunuh, itu bukan nanti sekarang. Itu sudah dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Kain membunuh adiknya Habel. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita tahu juga bagaimana Sarah memberikan budaknya Hagar kepada Abraham suaminya. Karena dia berpikir bahwa saya sudah tua, tidak mungkin lagi saya akan memberikan anak kepada suami saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada perselingkuhan atau ada perempuan-perempuan atau istri yang akhirnya memberikan gitu ya, tanda petik itu ya, pembantunya untuk memuaskan suaminya, itu bukan baru terjadi sekarang. Jangan saudara bilang, oh memang sudah mau akhir zaman. Itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Karena apa? Karena dosa. Ya, kemudian apa yang terjadi juga bahwa Ishak menyangkal istrinya ketika dia berada di Gerar. Ketika waktu dia berada di Gerar, dia takut kepada Abimelek sehingga akibatnya dia berkata bahwa oh itu adalah istri saya. Dia menyangkal istrinya. Kita tahu juga bagaimana Yakub menipu ayahnya Ishak ya dengan untuk mendapatkan hak kesulungan dari abangnya Esau. Kemudian apa yang terjadi? Esau berniat untuk membunuh Yakub. Yakub akhirnya lari dari rumah pergi ke pamannya di sana, saudara. Dan di sana juga kemudian dia menikahi anak dari pamannya, yaitu Lea dan juga Rahel. Mereka dua kakak adik ini dinikahi oleh Yakub. Yang satu dicintainya, yang satu tidak dicintainya. Dan terlalu banyak cerita-cerita dalam Alkitab tentang keluarga, persoalan masalah yang silih berganti. Kita bisa baca di sana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa dengan kata lain, tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Iya, tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Kalau pemain ada yang bilang, sejak kami menikah dari tahun pertama sampai sekarang di tahun yang ke-30 kami tidak pernah punya masalah. Saya pikir itu tidak mungkin. Iya. Karena ada saja. Oke, mungkin tidak pernah bertengkar ya, tidak pernah sampai umpamanya istri melakukan sesuatu kekerasan kepada suami atau suami melakukan kekerasan kepada istri. Mungkin tidak terjadi seperti gitu. Tapi bagaimana dengan bagian-bagian yang lain, dengan hal-hal yang lain, dengan sisi-sisi yang lain. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya siapapun kita yang hadir pada sore hari ini, baik kita yang sudah berkeluarga, yang sudah sekian puluh tahun berumah tangga, yang baru membentuk rumah tangga dan yang akan membentuk rumah tangga, ya. Ingatlah bahwa tidak ada rumah tangga yang tanpa persoalan. Tidak ada rumah tangga yang tanpa ada masalah. Tapi jangan sampai anak-anak muda kemudian takut gitu ya. Wah kalau gitu saya tidak mau menikah karena trauma seperti gitu ya. Karena begini Bapak Ibu, saya pernah membaca
bahwa salah satu trauma mengapa ada anak-anak muda yang sampai yang sudah agak berumur baru tidak menikah, karena salah satunya dia trauma, dia lihat keluarga orang tuanya yang selalu berantem, papanya selalu pukul mamanya dan berbagai persoalan masalah dalam keluarga sehingga anak tersebut trauma dan dia tidak mau menikah. Tapi saya mau katakan begini, bahwa ada kabar baik bahwa karena Allah yang menjadi inisiator dari sebuah rumah tangga, itu artinya bahwa Tuhan juga yang tahu kekuatan kita, Tuhan juga yang tahu kemampuan kita, Tuhan juga akan menolong, Tuhan tahu kelemahan kita, tapi Dia juga tahu kekuatan kita, ya. Itu sebabnya Dia akan menolong dan memampukan kita dalam menjalani rumah tangga, karena Dia Allah yang sangat peduli dengan rumah tangga, dengan keluarga. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat mempedulikan dan menaruh perhatian khusus pada keluarga. Itu sebabnya keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pernikahan itu sakral. Saya mau katakan sekali lagi, pernikahan itu sakral, tidak boleh dipermain-mainkan. Kalau sudah tidak cinta gitu ya, kemudian enak saja langsung bilang kita cerai saja gitu ya, atau kemudian diam-diam kabur, diam-diam pergi, kemudian tidak bertanggung jawab. Ingat, Bapak Ibu kita yang sudah menikah, ya kita pernah berjanji. Saya selalu berkata bahwa kita itu berjanji bukan kepada pendeta, ya, tapi kita sedang berjanji karena kita menggunakan nama Allah, ya, bukan nama pendeta, bukan nama gereja. Waktu kita berjanji, kita berkata bahwa demi nama Allah, Allah Anak dan demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, aku berjanji. Saudara berjanji demi nama Allah Tritunggal. Itu sebabnya ketika kita mengingkari janji kita, bukan kita sedang mengingkari janji kita kepada pendeta, kepada pasangan kita, tapi kita sedang mengingkari janji kita kepada Allah yang kepadanya kita berjanji. Itu sebabnya jangan pernah mempermainkan sebuah keluarga. Kalau sudah cinta, oke kita lanjutkan. Kalau sudah tidak cinta, ya kita bubar saja. Bukan seperti gitu. Kita tidak boleh mempermainkan sebuah rumah tangga. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di lingkungan Protestan, ya, Kristen Protestan, kita hanya mengenal dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan juga sakramen perjamuan, gitu ya. Tapi di lingkungan gereja Katolik juga, ya, mereka mengakui bukan saja dua sakramen, tapi lebih daripada itu. Salah satunya adalah tentang pernikahan, gitu ya. Pernikahan adalah salah satu sakramen. Saya pernah ketika saya masih sekolah dulu, ya, tentu ada banyak alasan-alasan seperti gitu, ya. Kenapa kok sampai kita Protestan hanya mengakui dia sakramen. Guru agama saya waktu saya masih SMA, di SMA Hang Tua Surabaya, dia bilang gini, karena kalau pernikahan itu masih ada catatan sipil, jadi bukan murni dari gereja. Itu jawaban sederhana dari guru agama saya, ya. Kalau perjamuan gitu kan kita tidak melibatkan pihak yang lain gitu ya, tapi sepenuhnya oleh gereja. Nah, begitu juga dalam hal baptisan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Allah memberkati keluarga baik dalam perjanjian lama maupun juga dalam perjanjian baru. Kita bisa membaca, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, bagaimana Tuhan memberkati keluarga baik dalam perjanjian lama perjanjian baru. Allah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia melalui apa? Melalui keluarga, ya. Bukan ujuk-ujuk Tuhan datang kemudian langsung memerintah di bumi, tidak. Tapi Dia datang dalam rupa manusia melalui keluarga. Kemudian juga Tuhan Yesus bertumbuh dan dibesarkan dalam sebuah keluarga. Yusuf dan Maria adalah orang tua dari Tuhan Yesus. Dan juga kita kenal, ya, ada Yakobus dan Yudas, penulis dari surat Yakobus dan surat Yudas. Itu adalah saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Yakobus yang dalam perjanjian baru itu bukan rasul, ya, bukan murid Tuhan Yesus, tapi itu saudara dari Tuhan Yesus. Juga Yudas dalam surat Yudas itu adalah saudara Tuhan Yesus. Artinya bahwa Tuhan pun merasakan bagaimana kondisi situasi dalam sebuah keluarga. Bahkan menurut tradisi yang saya baca dikatakan bahwa mengapa waktu Yesus mati itu kan cuma hanya disebutkan ada Maria di sana. Di mana Yusuf ayahnya? Menurut tradisi bahwa
Yusuf ini mati muda ya, masih agak muda, masih umurnya masih muda, kemudian sudah mati dan akhirnya kan otomatis Tuhan Yesus sebagai anak pertama dalam keluarga tersebut, dialah yang mengambil alih gitu ya, sehingga ada banyak orang yang bertanya gini, di manakah Yesus dari umur 12 tahun, kan 12 tahun kita baca dalam Injil Lukas waktu dia pergi ke Bait Allah. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun kita tidak pernah menemukan gitu ya, yang pasti dia ada di asuhan dalam keluarga Yusuf dan Maria, dan dia juga bertanggung jawab untuk apa? Untuk keluarga sebelum dia akhirnya melayani. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga tahu bahwa pelayanan atau mujizat pertama atau perdana Tuhan Yesus lakukan yaitu dalam sebuah keluarga. Kita tahu dalam Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang 11 dijelaskan di sana. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa berkali-kali Tuhan Yesus berada dan melayani melalui keluarga dan juga dia peduli dengan keluarga. Kita kenal, kita tahu, Alkitab mencatat bahwa Yesus pernah pergi menyembuhkan mertua dari Petrus yang sakit ya. Dia begitu peduli dengan keluarga ini dalam kesibukan dalam pelayanannya. Ketika dia mengajar dan menyembuhkan orang sakit, tapi dia tetap peduli dengan keluarga. Kita tahu juga bagaimana Yesus memenuhi undangan dari Lazarus ya, untuk Yesus pergi ke rumahnya, dan di rumahnya itulah kemudian Maria membasuh kaki Tuhan Yesus. Kita juga tahu bagaimana duka cita yang dialami oleh Maria dan Marta sahabatnya ya. Ketika saudara mereka Lazarus mati, dia ada di sana, dia menghibur, dia menguatkan, dia datang untuk menjumpai Maria dan Marta yang berduka, dan kita tahu bagaimana ceritanya bukan? Walaupun memang sempat di awal-awal itu ada seperti perdebatan karena seolah-olah Tuhan Yesus lambat datang untuk menolong mereka karena waktu Lazarus sakit sudah dikabarkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada tujuan, ada maksud Tuhan kenapa dia menunda untuk datang kepada Maria dan Marta. Yaitu supaya Tuhan dipermuliakan melalui kebangkitan dari Lazarus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian-bagian yang saya sudah sampaikan di atas, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa Yesus sangat-sangat peduli dengan keluarga. Ya, seberat apapun pergumulan yang dihadapi, dalam tanda petik serusak apapun keluarga itu, tapi ketika keluarga itu datang kepada Tuhan, ketika dia melibatkan Roh Kudus berkarya dalam hidup keluarganya, maka percayalah bahwa ada pemulihan. Terlalu banyak kesaksian yang kita bisa dengarkan, saudara, bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan. Saya ingat beberapa, sudah mungkin puluhan tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu ya, sudah lebih daripada itu, saya menghadiri ada satu event khususnya untuk para wanita. Kemudian salah satu pembawa materi kami menceritakan bagaimana dia ditinggalkan oleh suaminya. Ya, suaminya pergi, dia menikah, dia datang, kemudian dia pergi lagi dengan perempuan lain sampai akhirnya punya anak, saudara. Bertahun-tahun, kalau tidak salah 12 tahun dia tinggalkan suami itu pergi ya, ditinggalkan istri. Tapi istrinya tetap setia, dia tetap beribadah kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan gitu ya. Tuhan pulihkan suaminya yang sudah pergi dengan orang lain, bahkan sudah punya anak, akhirnya kembali. Dan di momen itu mereka bersama-sama ya kembali melayani. Saya mau bilang bahwa tidak ada masalah yang terlalu berat untuk Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Masalahnya adalah maukah kita melibatkan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memampukan kita, memberikan kita hikmat ketika kita menghadapi persoalan masalah dalam rumah tangga kita. Berapa banyak di antara kita yang kalau ada masalah-masalah dalam keluarga, kita lebih cepat untuk hubungi orang lain, lebih cepat jari kita untuk apa? Untuk menceritakan di medsos sehingga masalah dalam rumah tangga semua seluruh dunia akhirnya tahu. Kenapa tidak kalau kita punya persoalan dan masalah dalam rumah tangga dan kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita. Kalau suami istri bersama-sama berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang menolong. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa melihat dan menyaksikan bagaimana Allah bekerja dalam rumah tangga secara maksimal, maka tidak bisa tidak yang pertama, letakkan dasar rumah tangga kita dengan benar. Dasarnya itu sangat penting.
Dasar bangunan itu sangat menentukan kokoh atau tidaknya bangunan itu. Seperti apa nanti bangunan itu sangat-sangat dipengaruhi dengan dasarnya. Dasar rumah tangga kita kalau salah, kalau keliru itu bisa akan menjadi bumerang dalam kita menjalani rumah tangga kita. Akan menjadi satu rongrongan dalam rumah tangga kita. Karena itu tidak ada lain, dasarnya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Bukan semata-mata karena kita ini sudah jatuh cinta, sudah cinta banget gitu ya. Tidak bisa dipisahkan. Saya heran ya, anak-anak muda sekarang lamaran belum gitu ya, pasti atau belum menikah atau tidak, tapi sudah panggil papi, mami. Wah, panggil juga papi, mami, nanti ke depan lihat papi, mami yang kau panggil dulu dia nikah dengan orang lain gitu ya. Kita jaga 12 tahun ya, papi, mami terakhir menikah dengan orang lain gitu ya. Bapak Ibu saudaraku ini kasih Tuhan, membangun rumah tangga tidak cukup kita hanya sekedar saling mencintai satu dengan yang lain. Memang itu perlu, tapi bukan satu-satunya dasarnya. Dasarnya harus dasar yang benar, yaitu kasih Kristus. Ketika kita mendasari rumah tangga kita dengan kasih Kristus, kasih kita satu dengan yang lain mungkin saja bisa berubah. Dengan bertambahnya umur kita gitu ya, dengan bertambahnya usia pernikahan, kan bisa saja ada riak-riak dalam rumah tangga, tapi karena dasarnya kuat yaitu kasih Kristus, apapun tantangan kita hadapi, kita boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Bukan saja kita meletakkan dasar yang benar yaitu kasih Kristus, tapi juga waktu kita membangun rumah tangga kita, ya. Banyak orang waktu meletakkan sudah betul sudah dasarnya sudah betul kasih Kristus. Tapi waktu membangun dengan kekuatan manusia, membangun dengan cara-cara kita, membangun dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan, dengan tradisi-tradisi dan ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita masukkan waktu kita membangun rumah tangga dan tidak mengherankan. Akhirnya terjadi apa? Banyak persoalan, perkelahian di sana sini. Tidak ada kecocokan ya antara orang tua dengan anak mantu ya, antara suami istri, antara besan dan lain sebagainya. Saya setiap kali saya konseling pranikah gitu ya, karena memang ada panduan sudah dari pusat ya, dari BPP itu sebenarnya itu materinya hampir 14 gitu ya, kalau tidak salah 14 atau 15 gitu ya, sampai ke hal keluarga berencana gitu ya, sudah dibahas di situ. Saya selalu ingatkan bahwa ketika kita masuk dalam sebuah rumah tangga, tidak bisa tidak. Alkitab berkata bahwa seorang suami harus meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya. Sebab seringkali yang banyak mengalami problema itu adalah mama mertua dengan anak mantu perempuan gitu ya. Yang sudah menikah pasti tahu seperti gitu ya. Makanya biasanya kan kalau anak mantu yang mengerti mama mertua biasanya bilang lebih ngoni bakos, biarpun cuma bakos nak lebih bakos. Saya selalu bilang kepada pasangan muda yang akan mau menikah, saya bilang gini, jangan ada persoalan dulu baru turun dari rumah. Lebih baik turun dari rumah baik-baik, pamit dengan mama papa, kemudian kalian kos atau kontrak. Yang setidaknya saya mendorong kalian yang belum menikah, kalau ada rencana menikah, pastikan sudah punya rumah dulu kalau bisa seperti gitu ya. Supaya jangan menumpang sama orang tua, karena itu akan jadi problem nanti dalam rumah tangga ya. Ketika kita membangun rumah tangga, membangun dalam apa? Dalam kasih Kristus ya. Kembali kepada firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, peran sebagai seorang suami, peran sebagai seorang istri seperti dikatakan baik dalam kitab Efesus maupun juga dalam kitab Kolose. Apa peran kita sebagai suami, apa peran kita sebagai istri, apa peran kita sebagai anak ya. Yang menjadi kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga itu adalah suami. Bukan mertua, bukan ya. Yang menjadi kepala keluarga dalam sebuah rumah tangga itu adalah suami. Alkitab yang bilang demikian, bukan saya. Ketika kita melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami kegoncangan. Kita akan mengalami banyak hal yang akhirnya kalau kita membiarkan dan kita tidak cepat untuk kembali kepada Tuhan, itu bisa menghancurkan rumah tangga kita. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, juga yang ketiga, hadirkan Tuhan Yesus dalam keluarga.
Ya, bukan aksesori yang wah semua kamar ada salib gitu ya. Masuk ruangan langsung salib, kalender semua gambar Tuhan Yesus ya. Sampai semua dalam sampai di dapur di kamar mandi semua komplit dengan aksesori rohani yang rohani gitu. Itu saya bilang bukan juga salah, tidak, tapi yang paling penting adalah ketika kita hadirkan Yesus dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga. Maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja ketika kita memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk berkarya dalam rumah tangga kita. Maka kita akan melihat, kita akan menikmati, kita akan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya mendorong jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini untuk membuka rumahmu untuk dijadikan sebagai mesbah keluarga. Minimal untuk fokus ya, kalau ada fokus baik fokus umum, dewasa muda, youth maupun juga remaja. Bukan rumah kita untuk ibadah. Bukankah firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Yesus yang katakan demikian. Waktu kita membangun persekutuan melalui ibadah-ibadah di rumah kita. Dan kita percaya waktu kita ibadah, Yesus ada. Bukan berarti bahwa nanti kalau tidak ada ibadah kemudian Yesus tidak ada. Tapi dalam hal ini, dalam membangun persekutuan, kita akan menyaksikan di sana Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita pasti ingat bagaimana Ayub saudara ya. Alkitab mencatat bahwa setiap kali anak-anaknya itu membuat perjamuan di malam hari. Di pagi-pagi hari Ayub sudah bangun pagi-pagi untuk apa? Mempersembahkan korban. Karena dia takut. Jangan-jangan anak-anaknya waktu semalam mereka melakukan perjamuan. Mereka sudah berdosa, itu sebabnya dia cover mereka. Kita sebagai orang tua juga penting sekali mengcover anak kita. Ya, kita mengcover anak-anak kita dimanapun mereka berada. Kita mungkin tidak bersama-sama dengan mereka, tapi setidaknya di dalam doa kita cover mereka kita cover mereka saudara ya. Dengan berbagai situasi keadaan yang terjadi hari-hari ini, tidak ada cara lain bagi kita orang tua sebagai bentuk tanggung jawab selain kita mengingatkan mereka, kita menasihatkan mereka, kita komunikasi dengan mereka. Salah satunya adalah dalam doa kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Kristus melalui rohnya yang kudus dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, itu membedakan kita dengan dunia. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Setelah dia berbicara, ya bagaimana tanggung jawab seorang suami, apa yang harus dia lakukan ya, dan juga apa yang dilakukan oleh seorang istri. Kemudian Paulus berkata, dia menutupnya dengan kalimat ini, rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Rumah tangga keluarga adalah miniatur hubungan antara Kristus yang adalah kepala keluarga, kepala gereja dan jemaat yang adalah tubuhnya. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Suami melakukan bagiannya sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Istri melakukan bagiannya sebagaimana firman Tuhan katakan. Anak-anak juga melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagaimana firman Tuhan katakan. Selalu saya bilang kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, bukan aturan-aturan dunia. Bukan mungkin saudara, saya ada mengikuti, ada parenting, ada ini. Itu tidak salah saudara ya. Tapi kita selalu kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah acuan kita saudara ya. Itu yang menjadi dasar kita satu-satunya untuk apa? Ketika kita mempraktekkan atau melakukan atau mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan. Saya mau katakan begini bahwa tidak ada rumah tangga atau keluarga yang sempurna. Namun bukan berarti bahwa kemudian kita menyerah dan berkata bahwa ya sudah mau bilang apa memang sebagini interompe keluarga. Tidak ya. Kita masih punya pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang adalah penggagas dari keluarga pertama. Ia tahu kelemahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi juga dia tahu kekuatan yang kita miliki.
Di sisi lain dia tahu bahwa kita punya kelemahan, kita tidak punya kemampuan. Tapi di pihak lain Tuhan tahu juga kelebihan-kelebihan kita, kemampuan-kemampuan kita. Dia mau supaya di dalam ketidakmampuan kita, dalam kelemahan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kesombongan kita, untuk diri kita, bukan. Iya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia tahu bahwa kita mampu. Dia tahu juga bahwa kalau kita tidak mampu. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, dia berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa dia memberikan kita penolong. Iya, dia memberikan kita penolong yang akan menolong kita, yaitu Roh Kudus. Yang akan menolong kita, memampukan kita untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya boleh tetap setia beriman kepada Yesus sampai hari ini, bukan karena kuat kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Itu sebabnya jangan pernah kita banggakan, oh karena saya ikut ini, ikut itu, tidak. Tapi karena Roh Kudus yang dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita maksimalkan, itu akan bekerja secara leluasa dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita. Maka apapun pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi, Tuhan yang akan terus menopang kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Sehingga rumah tangga kita boleh berakhir sampai hanya maut yang memisahkan. Bukan yang lain, bukan mertua, bukan juga pemerintah, bukan juga gereja, bukan yang lain. Tapi hanya maut yang memisahkan. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, izinkan dan biarkan Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita akan melihat rumah tangga kita sentiasa diwarnai, dihiasi oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Anak-anak muda, kalau engkau ada dalam satu keluarga yang bermasalah, jangan persalahkan orang tuamu, tapi engkau doakan mereka. Doakan mama papamu yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan. Doakan mereka. Jangan saudara bilang, ya orang tua saya begini. Tidak ya, doakan mereka. Sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk mendoakan anak-anak kita. Mendoakan masa depan mereka. Biarlah keluarga-keluarga Kristen kita sentiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tutup Alkitab Bapak Ibu.